Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun mereka, baik itu keluarga, ataupun teman, sahabat, atau orang-orang yang tidak kita ketahui siapa. Semuanya, termasuk kita, bisa makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng, yang semu buatan logika semata. Dan kalau sudah bisa tenang, akhirnya kita bisa lebih sadar bahwa saat ini pun sebenarnya semesta ini, Tuhan melalui semestanya ini sudah memberikan kita berbagai macam kelimpahan, kesejahteraan. Alhamdulillah, itu doa saya buat kita semua. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih untuk Sobat RTD yang sudah nonton video ini serta nonton video-video lain yang ada di RTD Channel, dan ternyata juga sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel ini kepada sekitarnya, sehingga sekitarnya mengingat kembali untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang, ataupun termotivasi untuk berada pada kesadaran jiwa tenang lebih lama, durasi lebih lama pada kesadaran jiwa tenang, dan tenangnya bisa dilakukan pada segala kondisi, bukan hanya ketika sudah dapatkan apa yang diinginkan, yaitu tadi yang saya bilang, tenang yang semu, yang buatan logika semata. Makasih ya Sobat RTD. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai apa yang saya dapatkan dalam proses setelah mengalami kebangkitan spiritual, atau orang bilang juga pencerahan spiritual. Video ini adalah video lanjutan dari beberapa video sebelumnya, yaitu teknis menerima, kemudian ada jangan terjebak oleh sensasi, bagaimana mengatasi emosi, serta yang sebelumnya, sabar. Nah, video kali ini saya ingin cerita sedikit mengenai ikhlas menurut versi saya. Ikhlas menurut saya adalah sebuah kondisi yang dirasakan oleh saya, anak dari ayah saya yang bernama Muklas. Enggak, bercanda. Ya, tapi betul, ayah saya namanya Muklas. Kemudian kata ikhlas itu akhirnya menjadi sebuah gurauan bagi kami anak-anaknya. Harapannya adalah anak-anaknya ini, putra-putranya ini bisa lebih ikhlas. Karena nama bapaknya aja sudah Muklas. Pastinya anak-anaknya akan menjadi lebih mudah merasakan, mengalami ikhlas. Cuma bercanda aja. Jangan lupa ngopi ya, biar lebih waras, biar pikirannya bisa lebih sehat, metabolismenya bisa lebih kencang jalannya, ususnya bisa lebih bersih. Jangan lupa ngopi. Kalau misalnya Sobat RTD nggak terbiasa ngopi, ya sudah ngeteh. Seruput dulu ya. Kopi saya ini adalah kopi yang tidak terlalu kental, malah termasuk encer. Karena saya suka minum kopi dalam beberapa tahap begitu. Kalau kopinya kental banget, itu sehari cukup sekali. Tapi kalau kopi yang seperti saya ini, ya sehari bisa 2 atau 3 kali.
Karena enak sekali buat metabolisme gitu. Apalagi buat saya yang sedang intermittent fasting. Sobat RTD, saya ingin cerita mengenai ikhlas. Karena ikhlas ini ternyata adalah sebuah petunjuk yang nyata, yang muncul bagi kita semua yang sudah berjalan memasuki diri kita sendiri. Buat kita semua, buat sobat RTD juga yang sudah mengalami kebangkitan spiritual, sudah mengalami pencerahan diri, dari pencerahan logika masuk ke pencerahan jiwa, dari yang terbiasa ada dalam kesadaran logika, akhirnya masuk pada kesadaran jiwa tenang, melompati kesadaran diri palsu. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, akhirnya bisa mengamati apa yang sudah diloncati tadi, terbiasa mengamati bagaimana sih diri palsu, lapisan jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Dan bagaimana juga pikiran itu, bagaimana liarnya dia, bagaimana powerfulnya dia, bagaimana tirelessnya dia. Tireless maksudnya tidak pernah capek, selalu bekerja, selalu menyimpulkan, selalu memproses data yang masuk. Bahkan kerjanya itu nggak pernah berhenti. Beda sama smartphone kita. Kalau nggak kita pakai, nggak kita pegang, biasanya dia idle prosesornya. Mungkin ada beberapa yang bisa diproses oleh dia, tapi tidak maksimal. Nah, kalau pikiran kita selalu maksimal, optimal kapan saja, dimanapun, bahkan ketika kita sedang tidur. Bahkan ketika kita sedang deep sleep. Karena apa? Dalam deep sleep, otak kita ini mengirimkan kepada kita yang berupa jiwa ini gambaran-gambaran atau lintasan yang berupa mimpi. Ya kan? Itu tanda bahwa otak kita tidak pernah berhenti. Dan itu juga tanda bahwa ternyata otak kita sehat, sobat RTD. Nah, buat yang terbiasa mengamati, melintasi bagian-bagian dari pikiran, lapisan-lapisan dari jiwa, dari diri palsu, jiwa tenang, akhirnya bisa mengalami jiwa bijak. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, terima kasih guru-guru. Dan akhirnya tanpa sadar masuk ke jiwa murni. Dalam jiwa murni, ikhlas itu akan hadir. Selangkah lagi menuju jiwa suci. Seperti apa sih sebetulnya ikhlas ini? Ada yang bilang, menurut beberapa orang ahli bahasa, mendefinisikan ikhlas ini adalah sebuah cara untuk memurnikan, mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Bahwa semua terjadi karena Tuhan. Dan semua yang terjadi hasilnya akan diserahkan kembali kepada Tuhan. Betul tidak menurut spiritualis atau menurut yang lebih dalam lagi? Menurut esoteris. Nah, kalau yang paham teknisnya, di video-video sebelumnya, teknis bagaimana peristiwa terjadi, bagaimana kita menerima setiap peristiwa yang terjadi, teknis-teknisnya ya, bukan filsafatnya, teknis-teknisnya.
bagaimana bagian-bagian dari diri kita ini bekerja, menerima segala hal, memproses, kemudian membuat kita bisa menerima segala kondisi yang ada. Tentunya dalam berbagai macam tahapan. Ada yang tahapannya sedang dalam kesadaran logika, itu pasti disibukkan dengan baik atau salah, benar atau salah. Ada dualitas di sana. Kemudian yang sudah bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, itu bisa mengalami, bisa tahu, bisa sadar bahwa kadang-kadang di situ juga ada jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Atau bahkan setelah itu dia bisa bereaksi dengan tepat. Akhirnya di situ muncul kebijaksanaan. Orang yang bijaksana itu biasanya bisa lebih sabar dalam menghadapi. Dan kali ini masuk lebih dalam lagi, akhirnya menjadi lebih murni, masuk ke jiwa murni. Mengembalikan semua. Karena tahu bahwa semuanya ini adalah cara Tuhan dalam mendewasakan kita. Bahwa semuanya ini adalah karena diri kita sendiri. Dan semua yang terjadi, lebih dari yang terjadi, bahwa semuanya yang ada ini adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena di semuanya ini, itu ada partikel Tuhan. Bahwa semuanya ini, yang ada ini, semua makhluk ciptaan, baik yang berupa makhluk seperti manusia, ataupun makhluk yang seperti benda mati seperti batu, ataupun hal-hal yang eterik, anorganik, seperti energi, seperti waktu, seperti semesta ini. Itu juga berisikan, tersusun dari unsur-unsur yang bila ditelaah lebih lanjut, masuk lebih dalam, inti dari unsur tersebut adalah God particle atau partikel Tuhan itu sendiri. Dan itulah yang membentuk semuanya. Semuanya ya. Dan akhirnya bisa bilang bahwa semuanya ini Tuhan. Akhirnya, ya kembali kepada janji kita di awal hidup. Di persaksian kita. Di hadapan Dia sendiri. Bahwa saya bersaksi bahwa Tuhan itu cuma Engkau. Bahwa kamu itu Tuhannya. Dan semua yang ada ini adalah tersusun dari dirimu. Dan bahwa ada wakil-wakilmu yang ada di semesta ini. Termasuk salah satunya master kita, Master Muhammad. Ada juga master-master yang lain kan. Ada juga archangel, ada juga angel, ada juga archangel. Ada master, ada ascendant master. Ada banyak saya. Dan semuanya itu adalah wakilnya yang membawakan pesan kepada kita. Dan di dalam diri kita tahu bahwa ada wakilnya juga, yaitu navigator. Ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri yang menghidupi kita. Itulah dia roh. Akhirnya dari teknis-teknis ini, dari beberapa video sebelumnya, kita bisa mengembalikan kepada sebuah kemurnian. Bahwa semuanya yang ada ini, bahwa semuanya yang terjadi ini adalah Tuhan itu sendiri. Bahwa semua yang kita lakukan, jangan kita, bahwa diri kita ini tersusun dari pastinya juga unsur-unsur Tuhan. Dan semua yang terjadi itu adalah karena Tuhan juga. Dan semua yang terjadi akhirnya hasilnya kita kembalikan kepada ya Tuhan juga, karena semuanya juga Tuhan. Ini adalah putar-putaran yang membuat logika kita ini jadi sedikit mempertanyakan. Ada banyak pertanyaan.
Karena itulah saya butuh ngopi dulu. Jangan lupa kopi lagi. Kalau yang ditanya, kok kopi terus nggak bosan? Wait. Saya punya air putih yang mana satu hari saya habis 2 botol ini. Ini 1 botol isinya 2 liter. Jadi nggak cuman kopi ya. Kadang-kadang juga nanti nggak kopi lagi, tapi teh. Teh pahit tentunya. Oke, gitu intermezzonya. Akhirnya kita bisa ikhlas mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Bahwa semua yang terjadi adalah Tuhan. Bahwa kita sedang mengalami Tuhan itu sendiri. Bahwa kita sedang menonton apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Betapa beruntungnya kita diizinkan untuk bisa menonton. Dan betapa beruntungnya lagi bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk bisa ikut bermain. Kalau terlalu teknis semuanya ini, akhirnya kita jadi kehilangan kesenangan. Akhirnya kita jadi kehilangan kesempatan untuk bermain. Keceriaan dalam menghadapi hidup ini. Ada yang bilang bahwa semuanya sudah tersusun dengan rapi. Bahwa semuanya sudah terskemakan dengan rapi. Bahwa yang terjadi nanti sudah pasti begitu. Ya memang semua sudah disusun. Tapi dalam sebuah kesadaran, akhirnya kita bisa mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan sebuah ganti rasa yang luar biasa. Yaitu mengizinkan kita untuk ikut bermain. Akhirnya kalau ikut bermain, kita menjadi ceria. Tidak terlalu teknis lagi. Teknis sudahlah. Sudah kita ketahui. Sekarang bagaimana kita menjalaninya? Bisa ceria nggak kita? Kalau nggak ceria, nanti akhirnya karena kita hidup di bumi ini, yang ada gravitasinya, yang mana gravitasi itu ternyata membuat diri palsu kita menjadi sangat aktif dan sangat liar. Nanti kita tergeret lagi ke zona diri palsu, ke zona dualitas pikiran. Mudah masuk ke zona negatif. Akhirnya nggak jadi ceria. Dipenuhi oleh terdorong, bukan dipenuhi, terdorong masuk ke zona dualitas, atau bahkan nggak yang ke sisi zona positifnya. Nah gimana kalau ke zona negatifnya? Yang kita omongin ini selalu yang negatif terus. Padahal kita sudah tahu banyak hal dari pengalaman kebangkitan spiritual. Kita mengalami pencerahan diri, pencerahan jiwa, kemudian pencerahan spiritual. Masuk pada kesadaran logika, akhirnya didorong masuk pada kesadaran jiwa, bahkan ditemani oleh kesadaran spiritual atau navigator itu sendiri. Yuk kita dorong diri kita untuk ikhlas, kemudian mengarahkannya kepada arah yang membuat kita jadi ceria dalam menghadapi semua ini. Karena banyak yang bilang para master bahwa hidup hanya tempat bermain saja. Tempat yang sementara, tempat bermain sementara yang sedang kita alami di sini saat ini. Yuk bermain sekarang, bukan tadi mainnya, bukan besok atau bukan nanti kalau sudah sembuh. Saya ingat iklan anak-anak 90-an pasti tahu. Ada iklan di TV bilang, saya sudah sembuh, yuk sekarang main bola gitu. Ya begitulah kita. Kita sekarang udah sembuh. Sudah nggak terlalu banyak masuk pada kesadaran logika, masuk pada kesadaran jiwa tenang. Yuk kita ikut bermain, karena itu diizinkan. Karena kita memiliki pikiran, karena kita memiliki jiwa. Karena kita memiliki rasa, kita diberikan sebuah hal yang namanya kebebasan spiritual di dalam diri kita. Dibiarkan, kita diizinkan untuk ikut bermain.
ada free will-nya, ada kebebasan untuk berkehendak. Tentunya semua itu, kalau masuk lagi ke sisi teknis, bahwa semua itu ternyata sudah dibuat strukturnya, dibuat rencananya oleh Tuhan. Sudah direncanakan, sudah diprogram, sudah disetting semuanya. Karena semua sudah ada tahapan. Ya memang begitu. Tapi izinkan kita untuk ikut bermain. Ikhlaslah menerima itu tadi. Kemudian arahkanlah ke tempat yang benar. Siap-siap mengalami jiwa suci. Kesucian dari Tuhan itu akan muncul. Tapi itu tidak akan membuat kita kehilangan keceriaan. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Surga dan neraka itu sudah ada di dalam diri kita. Yang mana, menurut kiai saya, bahwa ruhanilah yang jadi hakimnya. Ingat-ingat bahwa ruhani adalah bagian dari percikan cahaya Tuhan. Yang strukturnya adalah bagian terluar yang berdekatan dengan jiwa adalah ruhani. Kemudian masuk lebih dalam ada ruh suci. Kemudian masuk lebih dalam ada ruh Tuhan. Masuk lebih dalam lagi ada rahasia Tuhan. Yang entah apa isinya. Yuk alami. Alami kemurnian sehingga kita bisa bilang ikhlas. Atau rasa ikhlas ini adalah sebuah hadiah dari semesta buat kita untuk mengalami ternyata masuk kepada jiwa murni. Yuk ikhlas. Ikhlas saja dengan semuanya. Jalani dengan baik. Kembalikan semuanya kepada Tuhan. Bahwa kita sedang ikut bermain bersama Tuhan. Nggak hanya sebagai objek permainannya saja. Tapi kita diizinkan untuk ikut bermain. Ya, begitulah dengan kacamata keceriaan. Bisa kita anggap seperti itu. Jangan terlalu teknis. Yuk, apapun kondisinya, kembalikan semua kepada Tuhan. Jangan lupa, caranya rileks, tenang, damai. Buat yang belum ikut program pembersihan energi negatif, yuk ikut program pembersihan energi negatif sehingga timbunan energi negatif di dalam diri itu bisa dihilangkan dari jarak jauh dan kemudian bisa lebih cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan dalam kesadaran jiwa tenang akan bisa mengalami dari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera. Bisa mengalami sabar, ikhlas. Betapa menyenangkannya hidup ini. Betapa menyenangkannya ikut bermain bersama Tuhan di permainan kehidupan ini. Kita juga ikut bermain ditemani oleh navigator yang ada dalam diri kita. Apapun kondisinya. Ikhlaskan, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Murnikan semuanya. Lihatlah bahwa kita sebenarnya ikut bermain bersama Tuhan. Dan kalau ditelah lebih jauh lagi, lebih dalam masuk ke yang esoteris tadi. Jauh lebih dalam lagi. Bahwa ternyata kita adalah, kalau masuk sampai kesadaran jiwa, kesadaran navigator dan navigator yang menguasai, akhirnya bisa dibilang bahwa kita ini adalah Tuhan. Ya, karena setiap bagian dari diri kita ini tersusun dari partikel Tuhan. Dan kita beruntung diberi kesempatan untuk ikut bermain. Beruntung diberi kesempatan untuk mengendarai Tuhan. Untuk mengendarai partikel-partihan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita ini jiwa. Dan kalau ditelah lebih jauh lagi, jiwa itu juga sebenarnya tersusun dari partikel-partikel Tuhan. Karena kita semua ini berasal dari Dia. Ya, terus mau gimana lagi? Enak kan hidup?
sudah diberi kesempatan untuk ikut bermain, sudah diberikan kesempatan untuk mengalami permainan ini, sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan hikmah-hikmah atau nilai-nilai dari setiap permainan yang kita jalani untuk mendewasakan diri kita sendiri. Akhirnya nantinya kalau bisa kita lakukan dengan sabar seperti video sebelumnya, dan sekarang akhirnya ikhlas, akhirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan kita berasal, bersama Tuhan kita hidup di dunia, dan nantinya kita kembali bersama Tuhan. Yuk alami, yuk ikut bermain. Gimana menurut Sobat RTD? Menurut Sobat RTD yang sudah pernah menjalani, sudah pernah mengalami tenang, sabar, ikhlas, atau sedang berusaha untuk mengalami bagaimana mengikhlaskan setiap hal yang terjadi, bagaimana menjadi sabar dalam setiap peristiwa, bagaimana usahanya dalam membuat masuk pada kesadaran jiwa tenang, bagaimana perjuangannya untuk bisa selalu rileks dalam setiap kondisi, santai dalam menjalani setiap hal. Yuk ikut sharing dengan saya di kolom komentar. Jangan lupa juga lihat di kolom deskripsi video ini, di situ ada link ke artikel-artikel yang sesuai dengan tema kali ini. Gitu aja sharing saya. Yuk ikut sharing dengan saya di kolom komentar ya. Kita berbagi kekuatan di situ, saling menguatkan di situ. Ketemu lagi di video selanjutnya yang judulnya Pasrah. Oke Sobat RTD, terima kasih ya udah nonton video ini, udah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share agar RTD Channel makin berkembang. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Terima kasih, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Jangan lupa kopinya, tapi jangan lupa juga air putihnya yang cukup. Terima kasih.